Sementara itu, Polda Riau menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus korupsi dana KUR di salah satu bank BUMN di Bengkalis. Modus kasus ini yakni dengan menggunakan nama warga untuk mencairkan dana KUR untuk keuntungan pribadi. Ketujuh tersangka tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai 46 miliar rupiah. Korupsi ini merupakan pengembangan perkara yang kerugian negara 46 miliar sekian. Yang sebelumnya kita telah memproses 2 kepala cabang bank BUMN yang kita sebut banknya, cabang Bengkalis, 2 kepala cabang dan 1 analis, 3 orang bank telah kita proses dan sekarang dalam proses persidangan yang dilakukan oleh jaksa di dalam pengadilan Tipikor. Kemudian kita kembangkan mereka yang menikmati uang tersebut, melakukan penipuan, melakukan data-data fiktif di KUR Bank BUMN Bengkalis tersebut. Jadi semuanya tersangka itu ada 8. 8 itu ada 2 kepala desa yang terlibat, yang menggunakan data-data masyarakat untuk mencairkan KUR tersebut. Dan setelah cair, uang tersebut dinikmati oleh mereka. 2 kepala desa tersebut, yang satu yang meninggal dunia. Tetapi walaupun sudah meninggal dunia, kita tidak henti untuk mentrace aset, mencari aset-aset negara yang masih dimiliki oleh para tersangka. Kejadiannya mungkin akan tahun 2000 sampai 2022. Pertama adalah saudara Sarli dan saudara Mark Diator. Mereka berdua mencari 71 debitur. Satu debitur adalah 100 juta. Kemudian tersangka berikutnya Joko Sutiono, yaitu wira swasta, dengan mencari 196 debitur, berarti menikmati sekitar 19 miliar 600 juta. Kemudian tersangka berikutnya adalah Suyoko, yaitu kepala kelompok tani Mas Muda, dan saudara Syahdarun, merupakan bendahara kelompok tani tersebut. Mereka mencari di 92 debitur. Kemudian saudara Hartono alias Alang, merupakan wira swasta atau kontraktor. Kemudian mereka mencari 39 debitur, berarti 3 miliar 900 juta. Kemudian saudara Suyanto, merupakan kepala desa yang masih hidup, yaitu sebanyak 10 debitur, sebanyak 900 juta. Dan terakhir saudara Alizar, salah satu aktor intelektual yang sudah meninggal dunia, yaitu 42 debitur dengan uang yang dimakan 4 miliar 200. Jadi modus-modus mereka inilah yang menipu, mencari debitur, mencari nama-namanya, kemudian debitur hanya diberikan uang sedikit dan mereka menikmati uang tersebut. Ini masih kita proses. Saat ini kita telah mengamankan uang 313 juta yang kita ambil dari satu kelompok tani yang disimpan oleh salah satu tersangka di rekening bank kelompok tani tersebut. Kemudian ada dokumen-dokumen yang lainnya. Kemudian ada 2 kendaraan Ford Escape, Toyota Fortuner, dan beberapa dokumen-dokumen yang lainnya. Saya juga menghimbau, mengingatkan kepada seluruh bank yang ada di Provinsi Riau ini agar memberi kredit usaha rakyat atau KUR dengan prosedur yang benar, atau harus betul-betul teliti, atau harus betul-betul seleksi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat langsung menerima, bukan masyarakat yang diambil KTP-nya kemudian dimanfaatkan dan dilakukan korupsi oleh kelompok-kelompok sindikat ini. Di Krimsus Polda Riau tidak main-main dengan kasus perkara korupsi, terus memerangi korupsi apapun bentuk modus dan motifnya.